Di planet Suzaku di Istana Kekaisaran Dinasti Wang Agung, semua anggota klan Wang berkumpul di alun-alun. Mereka semua berlutut di tanah, dan ekspresi mereka berubah antara kegembiraan dan ketakutan. Suasana benar-benar sunyi. Di depan mereka ada aula leluhur kekaisaran. Ada banyak sekali tablet yang tergantung di aula. Namun, itu tidak mewah dan malah sangat sederhana. Wang Lin berdiri di dalam aula leluhur dan melihat nama-nama asing di setiap token. Akhirnya, dia melihat tablet di bagian atas yang bertuliskan, Leluhur Wang Zuo. Wang Lin diam-diam merenung saat pemandangan Wang Zuo dari masa lalu melintas di depan matanya. Sekarang setelah dia kembali, mereka dipisahkan oleh langit. Wang Zuo memang telah memenuhi janjinya kepada Wang Lin. Dia mengizinkan Wang Lin berkultivasi dengan damai sambil menjaga keturunan keluarga Wang hingga masa hidupnya berakhir. Wang Lin menghela nafas. Dia merasa planet Suzaku sangat asing ketika dia kembali kali ini. Bahkan jika menyangkut keturunannya sendiri, dia tidak merasakan kasih sayang terhadap mereka. Satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah kesedihan dan rasa sakit di hatinya. Dia tidak dapat menemukan sedikit pun kasih sayang di antara orang-orang ini. Untuk pertama kalinya, dia secara pribadi merasa bahwa perjalanan waktu seperti sungai yang kejam yang menghanyutkan semua kenangan indahnya di masa lalu. Di luar aula leluhur, keturunan keluarga Wang bahkan tidak berani bernapas. Detak jantung mereka semakin cepat saat mereka dengan hati-hati melihat leluhur yang asing namun akrab. 8 tetua berada di depan semua keturunan keluarga Wang, dan mereka juga berlutut. Saat mereka diam-diam memandang Wang Lin, seolah-olah mereka bisa merasakan usia dan kesedihan darinya. Tatapan Wang Lin turun mulai dari tablet paling atas dan kemudian jatuh ke salah satu tablet. Tablet ini bertuliskan, Leluhur Wang Yu. Wang Lin memiliki kesan samar yang sama tentang nama Wang Yu. Dulu ketika klan abadi yang tertinggal berperang dengan Suzaku, mereka menangkap anak-anak kecil yang bisa berkultivasi. Salah satunya adalah Wang Yu. Kehidupan anak itu juga berakhir. Kesedihan di sekitar Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia merasakan emosi yang sangat kompleks di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Melihat ke belakang, berlalunya waktu telah menyebabkan segalanya berubah. Sangat sulit menemukan satu orang pun yang dia kenal. Saat dia merenung, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula leluhur. Melihat orang-orang yang berlutut di alun-alun, meskipun mereka semua memiliki garis keturunannya, dia tidak merasa seperti mereka adalah saudara. Kalian semua sekarang sendirian. Tidak ada lagi kultivator yang akan terlibat dengan dunia fana. Sedangkan untuk dinasti Wang Agung, jika ada yang memiliki keahlian tersebut, maka Anda dapat menyimpan warisannya selama ribuan tahun. Jika kalian semua berkepala dingin dan kejam, maka kekayaan ini tidak diperlukan. Meskipun hal-hal sebelumnya adalah karena kalian semua terpengaruh oleh kebencian, dinasti ini dipenuhi dengan kesedihan. Jika ini disebabkan oleh keluarga Wang saya, maka kalian semua seharusnya menjadi warga sipil. Setelah menangani karma keluarga Wang, Wang Lin dengan dingin memandang semua keturunannya dan kemudian melambaikan lengan bajunya sebelum terbang ke udara. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti. Lei Ji setinggi 30 kaki juga mengikuti. Setelah Wang Lin pergi, alun-alun itu benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, 8 tetua berdiri dengan ekspresi muram. Mereka tanpa ampun memandang sekeliling pada orang-orang di sekitarnya dan salah satu dari mereka dengan dingin berkata, kami salah karena membuat marah nenek moyang kami. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada undang-undang klan baru, dan siapapun yang melanggarnya akan dibunuh. Wang Lin berpindah antara langit dan bumi. Setelah berurusan dengan keturunannya, rasa melankolis di hatinya tidak berkurang. Dia berjalan ke sekte langit awan. Saat dia bergerak, ekspresinya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Dia melihat kelabang sepanjang ribuan kaki dengan cepat terbang di udara dengan beberapa kultivator di punggungnya. Salah satu kultivator memiliki aura surgawi. Dia mengenakan jubah kuning dan membawa pedang di punggungnya. Angin sepoi-sepoi menyebabkan pakaian pria itu berkibar dan membuatnya tampak anggun. Master Sekte Huanglong, 1. Ketika Wang Lin melihat orang ini, matanya langsung menyipit dan bersinar. Potret yang dia lihat di Demon Spirit Land segera muncul di benaknya. 2. Kelabang itu sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata di cakrawala. Namun, Wang Lin jelas bisa merasakan tatapan menatapnya dari belakang kelabang. Teman kecil tidak buruk. Tawa kecil terdengar di telinga Wang Lin setelah tatapan itu. Tawa itu memudar dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Wang Lin sedikit mengernyit dan melihat kemana kelabang itu menghilang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menuju ke Sekte Langit Awan.
Semua masalah ini terlalu aneh, dan Wang Lin tidak ingin bertindak sembarangan. Taiyan masih duduk di alun-alun menunggu Wang Lin di Sekte Langit Awan. Dia tahu Wang Lin pasti akan datang ke sini. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Kultivasinya telah terdegradasi ke puncak tahap akhir formasi jiwa dan tidak dapat lagi menerobos kembali ke transformasi jiwa. Dia perlahan-lahan menghabiskan seluruh umurnya. Awalnya, dengan kualifikasinya dan pencerahan Wang Lin, dia seharusnya tidak berakhir seperti ini. Namun, sebuah kecelakaan terjadi 100 tahun yang lalu, namun kecelakaan itu terjadi atas kemauannya sendiri. Pada hari ini, seseorang perlahan muncul di langit sebelum Taiyan. Wang Lin melangkah keluar dan melihat pemandangan yang sudah dikenalnya, dan akhirnya, pandangannya tertuju pada Taiyan. Pada saat ini, Taiyan berdiri dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia memandang Wang Lin, menarik napas dalam-dalam, dan dengan hormat berkata, Taiyan menyapa dermawan. Wang Lin dengan tenang bertanya, di mana Zhou Ru? Taiyan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum kecut. Anak itu, Zhou Ru, meninggalkan planet Suzaku 100 tahun yang lalu. Wang Lin memandang ke langit dan kesedihan menjadi semakin kuat. Dia menghela nafas sambil melihat ke arah Taiyan dan berkata, itukah alasan mengapa umurmu berakhir dan kultivasimu menurun? Taiyan diam-diam merenung dan kemudian mengangguk. Tidak mungkin Zhou Ru meninggalkan planet Suzaku dengan kultivasinya. Untuk membantunya memenuhi keinginannya, dia telah menggunakan hidupnya sendiri bersama dengan bantuan Zhou Wutai dan sejumlah besar batu giok surgawi untuk membantu Zhou Ru baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Omong kosong. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Taiyan tetapi tidak mengatakannya lagi. Dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar dan mulai melayang di langit. Lalu tangan kanan Wang Lin meraih ke arah kehampaan. Suara letupan bergema sementara sejumlah besar batu giok langit runtuh. Energi spiritual surgawi yang padat terkondensasi menjadi bola di tangan Wang Lin. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Memegang bola energi spiritual surgawi, Wang Lin menekannya ke tubuh Taiyan. Tubuh Taiyan bergetar. Dia merasa seolah ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Dia mengeluarkan lebih banyak batu giok langit dan melemparkannya sampai membentuk bukit kecil di alun-alun. Wang Lin berbalik dan berjalan ke udara. Kultivasi Anda menurun karena Zhou Ru. Ini adalah penyebab karma. Sekarang saya membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Ini adalah efek karma. Adapun batu giok surgawi ini, anggaplah itu sebagai rasa terima kasih saya karena telah merawat keturunan keluarga Wang saya. Mulai sekarang, jangan pedulikan urusan keluarga Wang saya, pergilah berkultivasi dengan damai. Tubuh Taiyan bergetar hebat. Ketika energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuhnya, kultivasinya dengan cepat pulih. Dia mengangguk ke arah sosok Wang Lin yang menghilang. 9 sinar cahaya menerobos langit dan dengan cepat jatuh di hadapan Taiyan. 9 pedang itu mengeluarkan ledakan energi pedang yang kuat yang menyapu area tersebut. Aku menghadiahkan pedang ini padamu. Suara Wang Lin sepertinya datang dari kejauhan. Itu seperti awan halus. Setelah menangani karma di Sekte Langit Awan, Wang Lin terbang ke langit. Ikan Yindan yang muncul dan perlahan berputar di atas kepalanya. Setelah menangani karma keturunannya dan Sekte Langit Awan, pemahamannya tentang karma tiba-tiba meningkat. Pencerahan di wilayah saya adalah fokus dari langkah kedua. Menurut ranah karma, segala sesuatu yang mempunyai sebab karma pasti mempunyai akibat karma. Hanya karma yang lengkap yang dapat membentuk sebuah siklus, dan hanya dengan menyelesaikan siklus yang tak terhitung jumlahnya saya dapat benar-benar menyelesaikan karma saya. Saya tidak menyangka bahwa kembalinya saya ke planet Suzaku akan sejalan dengan ini. Wang Lin menghela nafas dan menutup matanya. Indera ilahinya meliputi seluruh planet. Domain karma. Saya harus membalas semua orang yang telah membantu saya. Saya harus menutup semua karma dengan orang yang saya bersalah. Sambil merenung, indera ilahi Wang Lin seperti badai yang terus menyebar ke seluruh planet Suzaku. Tidak lama kemudian, perasaan keilahian Wang Lin ada di mana-mana di planet Suzaku. Planet Suzaku, negara kultivasi peringkat 5 Zhao, Sekte Hehuan. Seorang wanita cantik sedang duduk di sebuah gua kultivasi di gunung belakang Sekte Hehuan. Tempat dia berkultivasi adalah tempat khusus untuk anggota sekte dalam dari Sekte Hehuan. Tempat ini memiliki energi spiritual beberapa kali lebih banyak daripada di luar. Saat dia berkultivasi, terdengar tawa dari luar gua. Saudari Junior Zhang, jangan lupakan janjimu.
Karena saya mengizinkan Anda berkultivasi di gua saya selama 1 bulan, Anda harus menjadi mitra kultivasi saya selama 3 hari. Hanya 4 hari lagi sampai 1 bulan berlalu. Suara ini dipenuhi dengan maksud untuk menggoda. Setelah tertawa, suara itu perlahan hilang. Wanita itu membuka matanya dan menghela nafas. Dia adalah murid luar dari Sekte Hehuan. Energi spiritual di luar terlalu tipis untuk mencapai lapisan ke-9 kondensasi Qi. Dia hanya bisa membuat terobosan di sini. Dalam silsilah keluarga, leluhur keluarga, Zhang Hu III juga seorang kultivator. 1000 tahun yang lalu, dia memasuki Sekte Heng Yue. Sayangnya, setelah 1000 tahun, semua itu hilang, jadi saya hanya bisa menjadi murid luar dari Sekte Hehuan. Wanita itu baru saja memejamkan mata untuk terus berkultivasi dengan sedikit kepahitan ketika dia melihat ke depan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih muncul diam-diam. Pemuda ini terlihat biasa saja, namun ada aura yang tak terkatakan datang darinya. Wang Lin dengan tenang menatap wanita di depannya. Dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan batu roh dan batu giok langit terbang keluar. Bahkan ada pedang terbang. Saya kenal leluhur Anda. Penyebab karma di masa lalu membentuk akibat karma di masa kini. Di bawah tatapan tercengang wanita itu, Wang Lin menghela nafas sedih dan pergi. Zhang Hu sudah meninggal. Dengan kultivasi Wang Lin, dia mampu mendeteksi jejak garis keturunan Zhang Hu pada wanita ini. 1. Master Sekte dari Sekte Heng Yue, Sekte pertama Wang Lin bergabung. 2. Bab 617. 3. Teman Wang Lin dari Sekte Heng Yue. Dia membunuh seorang murid yang bertugas mengatur tugas mereka dan melarikan diri. Kemudian, Wang Lin bertemu dengannya dan Wang Lin membantunya membunuh tuannya, yang menyebabkan insiden dengan keluarga Teng. N. Episode 902 menghapus semua karma. 2. Negara kultivasi peringkat 4 Huofen. Seorang wanita yang sangat cantik dalam gaun istana sedang duduk di aula kuil Dewa Perang. Wanita ini berada pada tahap akhir formasi jiwa. Ada batu giok surgawi yang ditempatkan di sebelahnya. Sudah jelas dia berusaha mencapai tahap transformasi jiwa. Di depannya duduk seorang pria muda. Meskipun dia masih muda, dia memancarkan aura kuno. Dia juga berada pada tahap akhir formasi jiwa. Sambil memandangi wanita itu, dia menghela nafas dan berkata, "Saudari Junior Zhou, tidak ada cukup batu giok surgawi yang memungkinkan kami berdua terus menyerap. Kamu harus pergi dulu. Jika Anda dapat mencapai tahap transformasi jiwa, maka negara Houfen kita dapat dipromosikan." Wanita itu diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia memandang pria itu dan dengan lembut berkata, "Saudara senior Yang, jika saya dapat mencapai tahap transformasi jiwa, maka kita berdua harus menjadi pasangan kultivasi." Setelah dia berbicara, dia menghela nafas. Entah kenapa, dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang dari masa lalu. Pria itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Umurku tidak banyak lagi, jadi kamu tidak perlu melakukan ini. Aku melakukan ini atas keinginanku sendiri. Lagi pula, aku pernah mendengarnya. Dia telah kembali ke planet Suzaku." Saat kedua orang itu merenung, seseorang diam-diam muncul di aula. "Yang Xiong, Zhou Zihong, bagaimana kabar kalian berdua?" Suara melankolis bergema di aula. Pria dan wanita itu terkejut dan segera menoleh. Wang Lin melihat kedua sosok familiar yang tidak berubah sama sekali. Ini karena cairan roh yang dia berikan kepada mereka di medan pertempuran asing. Wang Lin tersenyum saat melihat mereka berdua, tapi dia tidak banyak bicara. Dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar dan memenuhi aula. "Agar kalian berdua bisa menikah, anggaplah batu giok surgawi ini sebagai hadiah dariku." Kata-kata Wang Lin dipenuhi dengan ketulusan. Dia kemudian mengambil beberapa pil sebelum berbalik dan pergi. Di negara kultivasi peringkat 5 yang dikendalikan oleh klan iblis raksasa, penampilan Cihu tidak banyak berubah, tapi sekarang dia mengeluarkan aura kuno. Anggota klan iblis raksasa memiliki masa hidup yang jauh lebih lama daripada para kultivator normal, dan Cihu telah menjadi patriark klan iblis raksasa. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa dan hanya selangkah lagi dari Ascendan. Namun, mengingat kemampuan tubuh dan garis keturunannya yang kuat, dia bahkan berani melawan para kultivator Ascendan. Selama ratusan tahun ini, Cihu menjadi semakin bisa diandalkan dan kini menduduki posisi tertentu di planet Suzaku. Klan iblis raksasa adalah kekuatan tulang punggung planet Suzaku. Namun, berjalannya waktu tak mampu menghapus rasa melankolis yang ia rasakan terhadap seorang sahabat.
Dengan statusnya, dia secara alami mengetahui kembalinya Wang Lin. Dia bahkan melihat pertarungan antara Wang Lin dan bocah berkepala besar itu. Hatinya merasakan emosi yang sangat kompleks. Pada hari ini, ketika dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan tubuhnya gemetar. Di depannya, sosok Wang Lin memandang ke arahnya. Saudara Cihu, sudah lama tidak bertemu. Cheng Niu. Cihu memasang ekspresi pahit saat dia melihat ke arah Wang Lin dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Jangan membicarakan masa lalu lagi. Saat dia berbicara, Wang Lin menamparkan tasnya dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar, membentuk sebuah bukit kecil. Di saat yang sama, dia mengeluarkan botol kecil berisi darah Lei Ji. Batu giok surgawi akan membantu Anda mencapai tahap ascendan. Botol kecil itu berisi darah leluhur klan iblis raksasa Anda. Itu dapat membantu kemampuan garis keturunanmu. Selamat tinggal, Cihu. Wang Lin menghela nafas dan pergi. Cihu menatap ke tempat Wang Lin menghilang. Emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat. Seorang lelaki yang sangat tua sedang duduk di tempat yang penuh dengan kerangka di lautan iblis. Dia berada pada tahap akhir formasi jiwa. Pada saat ini, dia menyerap sejumlah besar energi yin dan wajahnya menunjukkan perjuangan yang menyakitkan. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, memperlihatkan garis-garis merah. Saat dia menyerap energi yin, garis hitam ditekan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Wajahnya tampak lelah dan dia dipenuhi keringat. Leluhur darah merah, jika aku, Li Qiqing, tidak membalas dendam, maka aku bukan manusia. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan dan kebencian yang tak terbayangkan telah menumpuk di dalam dirinya. Kebencian ini nyaris mengerikan. Ada lingkaran biru pucat dalam jarak 1000 kaki darinya. Kultivasinya telah menarik perhatian beberapa binatang di lautan iblis. Monster-monster itu dengan cepat mendekat, tapi mereka mengeluarkan jeritan menyedihkan saat menyentuh jejak biru itu. Tubuh mereka dengan cepat layu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka dan tubuhnya bergerak dalam sekejap. Dia muncul di samping binatang iblis itu dan meraihnya. Dia menerkam binatang itu, menggigit lehernya, dan tanpa ampun menghisapnya. Tubuh binatang iblis itu layu dengan kecepatan yang terlihat dan segera menjadi mumi. Tubuh lelaki tua itu berkelebat dan muncul di samping yang terbaik lainnya. Ini terus berlanjut, dan tak lama kemudian semua binatang iblis itu mati. Wajah lelaki tua itu menjadi sedikit merah. Dia menarik napas dalam-dalam saat kembali ke tempat dia berkultivasi. Dia memandang lautan iblis dan matanya menunjukkan rasa kebencian yang kuat. Leluhur darah merah, jika bukan karena kamu memburu adikku, bagaimana dia bisa bertemu Wang Lin itu? Li Qiqing adalah saudara laki-laki Li Muwan, dan juga satu-satunya anggota keluarganya. Leluhur darah merah ini adalah kultivator yang memburu Li Muwan. Kebencian Li Qiqing terhadap orang ini sangat kuat. Dia dapat mengetahui bahwa leluhur darah merah ini telah datang ke lautan iblis, itulah sebabnya Li Qiqing diam-diam datang juga. Dia awalnya ingin membalas dendam, tetapi tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia malah terpengaruh oleh rune darah. Sekarang dia menjalani kehidupan yang tidak lebih baik dari kematian, tapi kebenciannya bahkan lebih kuat. Kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa setiap kali rune darah diaktifkan, leluhur darah merah akan mengetahui lokasinya, jadi dia harus segera pergi. Namun, pupil matanya tiba-tiba menyusut, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan dia melihat lurus ke depan. Dia melihat sosok Wang Lin muncul beberapa meter darinya. Wang Lin mengungkapkan emosi yang kompleks ketika dia melihat pria tua ini. Li Qiqing menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, tubuhnya tersentak dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia mundur beberapa langkah dan berteriak, "Siapa kamu?" Dia telah melihat Wang Lin sejak lama, dan selama ratusan tahun ini, dia telah melihat patung Wang Lin, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali Wang Lin. Namun, tiba-tiba melihat Wang Lin membuat pikirannya bergetar. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah kembali ke planet Suzaku. Sementara Wang Lin diam-diam merenung, dia menamparkan tasnya dan peti mati penghindar surga terbang keluar. Li Muwan terbaring di dalam, dan masih ada senyuman di wajahnya. Tubuh Li Qiqing gemetar saat dia melihat peti mati itu. Pada saat ini, semua yang ada di hadapannya menghilang dan satu-satunya yang ada hanyalah adik perempuannya di peti mati. Dia tidak melihatnya selama ratusan tahun, satu-satunya orang yang dicintainya yang tersisa. Adik. Air mata mengalir dari mata Li Qiqing. Kekejaman yang ada di matanya beberapa saat yang lalu menghilang dan digantikan dengan cinta kekeluargaan.
Sebelum ayah dan ibu pergi, mereka membuatku berjanji untuk menjagamu. Kakak tidak ada gunanya jika tidak bisa menjagamu. Wajah Li Qiqing dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat wanita di peti mati. Rasa sakit yang menyayat hati memenuhi tubuhnya. Wang Lin tidak berbicara dan diam-diam berdiri di samping. Waktu sepertinya berlangsung selamanya karena perlahan berlalu. Segala macam pikiran menenggelamkan pikiran Li Qiqing saat dia duduk di samping peti mati sambil memandangi adik perempuannya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan dan 3 sinar energi pedang datang bersamanya. Energi pedang di depannya berwarna merah dan seorang lelaki tua berdiri di atasnya. Orang ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Wajahnya dipenuhi arogansi dan 2 pria parubaya di belakangnya memandang pria tua itu dengan hormat. Li Qiqing, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari sekarang. Orang tua itu mencibir sambil mendekat. Dia segera melihat Li Qiqing dan peti mati dengan Li Muwan di dalamnya. Bersama mereka, dia juga melihat Wang Lin. Pemandangan aneh ini menyebabkan dia berhenti dan matanya berbinar. Dia dengan hati-hati melihat peti mati itu dan memperhatikan energi spiritual surgawi yang kaya datang dari dalamnya. Keserakahan segera muncul di matanya. Namun, saat pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia langsung terkejut. Dia merasa orang ini tampak familiar. Saat dia merenung, Wang Lin dengan dingin menatapnya. Tatapan ini menyebabkan pikiran lelaki tua itu bergetar hebat. Energi pedang di bawah kakinya runtuh dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah sambil batuk darah. Matanya dipenuhi teror, tetapi pada saat ini, dia mengenali Wang Lin. Wang Lin. Orang tua itu tersentak dan kehilangan akal ketika dia berbalik untuk melarikan diri. Saat dia berlari, dia meraih kedua muridnya dan melemparkan mereka tanpa ragu-ragu untuk menghentikan pengejaran Wang Lin. Dia berteriak, meledak. Episode 903 menghapus semua karma 3. Leluhur darah merah adalah orang yang berhati-hati, dan dia telah menanamkan segel pengendali pada semua murid di bawahnya. Di bawah kendalinya, tubuh kedua murid itu meledak menjadi kabut darah yang menyerang Wang Lin. Mengambil kesempatan ini, dia melarikan diri sambil gemetaran. Pikirannya kosong. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah melarikan diri. Kulit kepalanya mati rasa dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia selalu memiliki duri di hatinya, dan duri itu muncul kembali ketika dia mengejar seorang kultivator wanita di dekat perbatasan antara Lautan Iblis dan negara Hoven. Dia bertemu dengan seorang junior yang menyelamatkan kultivator perempuan itu dan kemudian melarikan diri ke Lautan Iblis. Awalnya, dia tidak akan mempedulikannya sama sekali, tetapi seiring berjalannya waktu dan nama Cheng Niu menjadi lebih terkenal, dia gemetar. Dia mengenali Cheng Niu sebagai junior yang menyelamatkan kultivator perempuan dan melarikan diri ke Lautan Iblis. Yang membuatnya semakin kaget adalah rangkaian kejadian selanjutnya. Cheng Niu ini bersinar selama perang antara klan abadi yang ditinggalkan dan negara Suzaku. Setelah itu, dia mengetahui bahwa posisi Suzaku saat ini diberikan kepada Zhou Wutai oleh Cheng Niu, yaitu Wang Lin. Semua ini membuatnya sangat berhati-hati, dan baru setelah Wang Lin meninggalkan planet Suzaku dia akhirnya santai. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Wang Lin hari ini. Dia seharusnya tidak bisa mengingatku. Pikiran pria itu bergetar, tapi dia terus berharap akan keajaiban. Itu kamu. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Dengan kecerdasan Wang Lin, dia segera bisa melihat apa yang terjadi. Orang ini datang ke sini untuk membunuh saudara laki-laki Li Muwan, dan perseteruan mereka kemungkinan besar terkait dengan apa yang terjadi saat itu. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan dampak dari kabut darah yang diciptakan oleh ledakan kedua kultivator itu didorong kembali ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu ketakutan dan dia ingin berteleportasi, tapi sudah terlambat. Dia terperangkap oleh kabut darah dan semburan jeritan datang dari dalam kabut darah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Terjadi ledakan seiring dengan semakin banyaknya kabut darah yang muncul. Akhirnya, semua darah menghilang. Dari awal sampai akhir, Li Qiqing tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah dia tidak menyadari sekelilingnya sama sekali. Di matanya, hanya ada Li Muwan. Waktu berlalu. Setelah sekian lama, Li Qiqing menarik napas dalam-dalam dan menjadi sadar. Dia dengan hati-hati melihat Li Muwan di dalam peti mati seolah dia ingin mengukir adik perempuannya di dalam hatinya. Lalu dia berdiri dan berjalan ke kejauhan bahkan tanpa melihat ke arah Wang Lin. Dengan kematian leluhur darah merah, garis merah di wajah Li Qiqing terputus. Wang Lin melihat sosok Li Qiqing tetapi tidak berbicara. Dia memahami pikiran Li Qiqing.
Tindakan acuh tak acuh Li Qiqing berarti dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Wang Lin. Setelah menghela nafas, Wang Lin memasukkan peti mati penghindar surga ke dalam tasnya dan kemudian terbang ke langit. Semua karma telah diatasi. Wang Lin melayang di udara dan memandang planet Suzaku di bawahnya. Planet ini dianggap setengah terbengkalai, karena energi spiritualnya sangat lemah. Zhou Wutai, karena kamu adalah Suzaku, maka aku akan menggunakan planet Suzaku untuk menyelesaikan karmaku bersamamu. Mata Wang Lin tenang saat riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Sosok Wang Lin muncul di sebelah planet tak berpenghuni di sistem bintang aliansi. Sambil melihat planet di hadapannya, dia mengangkat tangan kanannya. Tahap awal kultivasi Nirvana Skrier muncul tanpa syarat dan matanya berbinar. Kemudian tangan kanannya terulur dan tanpa ampun menariknya kembali. Planet ini bergetar hebat. Sesaat kemudian, aura kuno datang dari planet ini, seolah-olah ada tangan raksasa tak kasat mata yang menariknya. Ekstraksi jiwa planet. Wang Lin tidak melakukan semuanya tetapi berhenti setelah mengambil darinya. Meskipun kehilangan jiwa planet akan berdampak pada planet ini, hal ini tidak akan terlalu drastis. Sepanjang jalan, Wang Lin mengekstraksi jiwa dari beberapa planet. Bahkan dengan kultivasinya, dia merasa lelah. Sayangnya, anak laki-laki berkepala besar itu tidak bisa menyatu dengan dunia, jadi hanya dia yang bisa melakukan hal seperti ini. Suatu hari kemudian, Wang Lin bergabung dengan dunia sambil memegang jiwa planet yang telah dia ekstrak dan kembalikan ke planet Suzaku. Saat dia muncul di hadapan Suzaku, aura kuno datang dari tangan kanannya. Di telapak tangannya ada 7 bola cahaya. Setiap bola mengeluarkan aura kuno. Inilah jiwa planet yang telah dia ekstrak. Setelah menarik napas dalam-dalam, tangan kiri Wang Lin mengambil bola dan menjentikkannya. Bola cahaya ini terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menyatu dengan planet Suzaku. Planet Suzaku tiba-tiba bergetar. Ini bukanlah planet itu sendiri yang bergetar, melainkan jiwa dari planet ini. Pada saat ini, sejumlah besar pembuluh darah roh muncul jauh di dalam planet Suzaku. Ia mulai perlahan memulihkan vitalitasnya dari keadaan setengah terbengkalai. Wang Lin tidak berhenti. Dia mengambil bola jiwa kedua dan menjentikkannya ke planet ini. Jiwa planet Suzaku semakin bergetar dan pembuluh darah roh mulai terbentuk dengan gila-gilaan. Gunung-gunung yang sudah ada itu tiba-tiba dipenuhi energi spiritual. Semua manusia hanya merasakan kehangatan yang datang dari bumi. Mereka merasa segar dan semua penyakit mereka hilang. Jiwa ketiga, keempat, dan kelima semuanya dilemparkan oleh Wang Lin ke planet ini. Pada saat ini, seruan burung phoenix yang hanya dapat didengar oleh sedikit kultivator berasal dari planet Suzaku. Seolah-olah Suzaku telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Di dalam bumi, energi spiritual muncul kembali di pembuluh darah roh yang mengering. Saat ini, jumlah energi spiritual di planet Suzaku mencapai ketinggian tertentu. Tidak hanya itu, semua kultivator merasakan energi spiritual di planet ini menjadi aktif. Bahkan menyebabkan energi spiritual di dalam tubuh mereka aktif dengan sendirinya. Merasakan energi spiritual di sekitarnya, Wang Lin melemparkan bola jiwa ke-6 ke planet Suzaku. Saat ini, pegunungan menjadi lebih hijau, air menjadi lebih jernih, dan aroma serasa berasal dari planet. Gelombang vitalitas bergema di seluruh planet Suzaku. Ketika bola jiwa terakhir dilemparkan ke planet ini oleh Wang Lin, gemetar jiwa planet Suzaku mencapai puncaknya. Bahkan bakat manusia yang tidak memiliki bakat nyata untuk dikembangkan menjadi lebih kuat. Selain itu, banyak sekali kultivator tingkat rendah yang mampu segera menerobos kemacetan selama peningkatan besar-besaran energi spiritual di planet ini. Sejumlah besar kultivator dari berbagai sekte melepaskan semua yang mereka lakukan dan mulai membenamkan diri dalam kultivasi. Mereka menyerap energi spiritual dari planet ini dengan gila-gilaan. Meskipun planet Suzaku belum mencapai kualitas planet berkualitas tinggi, namun planet tersebut tidak lagi setengah-setengah ditinggalkan. Energi spiritualnya telah mencapai puncaknya. Zhou Wutai berdiri di puncak gunung Suzaku sambil menatap langit dengan tatapan yang rumit. Dia menghela napas dalam-dalam dan bergumam, "Terima kasih, Saudara Wang." Di negara Suzaku sebelum adanya sekte, seorang kultivator tua yang tampak persis seperti Huanglong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menggunakan jiwa 7 planet untuk mengisi kembali vitalitas salah satunya tidaklah hemat biaya. Namun, hal ini jelas menunjukkan betapa besarnya kepedulian anak ini terhadap tanah airnya, dan itu hal yang baik. Saya tidak tahu apa yang akan dia pilih dalam pertempuran antara sistem bintang seluruh langit dan sistem bintang aliansi. Wang Lin melihat ke bumi sebelum mengambil langkah dan menghilang.
Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebuah lembah. Lembah itu tampak persis sama seperti saat dia pergi. Karma telah ditangani, jadi sekarang saatnya untuk pergi. Namun, sebelum pergi, saya harus menuju ke tempat itu di klan abadi yang terbengkalai. Sayangnya, saya masih belum dapat menemukan cara untuk meningkatkan energi asal celestial di tubuh saya. Jika tidak, saya dapat mempelajari persenjataan ajaib. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat ke kejauhan. Di sistem bintang aliansi, ada sistem terisolasi di mana terdapat banyak bangunan hitam. Semua bangunan ini memiliki gaya yang berbeda, dan tampak seperti pedang besar yang ditusuk ke dalam kehampaan. Ada sebuah menara di tengahnya. Menara ini runtuh puluhan ribu kaki. Ada rantai hitam di seluruh menara yang menghubungkannya dengan bangunan di sekitarnya. Aliansi kultivasi dibagi menjadi 2 sekte, 4 kuil, dan 8 domain. Ini adalah wilayah pembantaian. Sesosok hantu muncul dari kehampaan. Ia bergerak seperti kilat dan tiba di atas sebuah gedung. Sosok ini berlutut, menampakkan dirinya sebagai seorang lelaki tua. Dia membungkuk ke arah menara tengah dan berkata, jejak guntur surgawi baru di seluruh langit, Sumu, telah ditemukan. Duo pembunuh jiwa, bawakan kepala Sumu kepadaku. Ini akan menjadi hadiah bagi kultivator All Heaven dari wilayah pembantaian. Suara sedingin es yang menakutkan datang dari menara. Episode 904 Menjelajahi Makam Abadi. Seorang lelaki tua sedang duduk di sebelah lubang besar tempat klan abadi yang terbengkalai pernah disegel di planet Suzaku. Orang tua ini mengenakan jubah merah dan memiliki rambut merah. Ada tanaman berkelip di keningnya dengan 11 helai daun terbentang terbuka. Namun, di atas daun ke-11, masih ada separuh daun lagi. Jika setengah daun ini benar-benar terbuka, lelaki tua ini akan langsung menjadi anggota klan abadi tertinggal 12 daun. Di klan abadi yang terbengkalai, anggota klan 12 daun setara dengan kultivator yin ilusi. Orang tua itu diam-diam duduk di sana. Dia tidak bergerak seolah-olah dia abadi. Pada hari ini, 4 sinar cahaya terbang melintasi langit, dan lelaki tua itu membuka matanya saat dia melihat ke langit. Saat dia hendak berbicara, tubuhnya gemetar saat dia menatap satu orang di antara 4 sinar cahaya. Wang Lin mendarat di tanah dan melihat ke lubang yang dalam dan lelaki tua itu menatap Tasan. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, lama tidak bertemu, Senior Yun Kezi. Orang tua itu adalah Yun Kezi, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia mengalihkan pandangannya dari Tasan dan badai muncul di hatinya. Dia memandang Wang Lin dan dengan getir berkata, saya baru saja mulai berkultivasi sebelum Anda, tidak perlu memanggil saya, Senior. Rekan kultivator Wang Lin, apakah dia anggota klan Forsaken Immortal saya? Yun Kezi menunjuk ke arah Tasan. Ekspresi Tasan dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yun Kezi. Dia adalah anggota klan abadi terpilih. Wang Lin menghela nafas dan berjalan ke dalam lubang yang dalam. Tasan mengikuti, dan untuk anak laki-laki berkepala besar, dia tersenyum bodoh pada Yun Kezi sebelum mengikuti Wang Lin masuk. Saat dia melihat senyuman anak laki-laki berkepala besar itu, tekanan dari jiwanya meledak. Wajahnya menjadi pucat dan emosi kompleks di wajahnya menjadi semakin kuat. Lei Ji mengikutinya. Dia sangat menghormati Wang Lin, terutama setelah melihat mantra Wang Lin. Wang Lin mampu mengubah energi spiritual planet Suzaku, yang sangat mengejutkannya. Dia pernah mendengar mantra ini sebelumnya. Hanya para kultivator yang namanya tersebar jauh di seluruh sistem bintang aliansi yang dapat melakukan hal seperti ini. Yun Kezi tersenyum masam dan tubuhnya berkedip saat dia memasuki lubang yang dalam. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak bergerak secepat itu. Dia perlahan-lahan bergerak melalui makam abadi. Klan abadi yang tertinggal telah pindah dari sini, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Saat dia turun selapis demi selapis, Wang Lin ingat bahwa lapisan terdalam yang dia lalui adalah lapisan ke-11. Di sana, dia bertemu dengan leluhur ketiga dari klan abadi yang ditinggalkan dan diburu olehnya sampai dia mengeluarkan gulungan yang menyegel wanita dari keluarga Siang. Baru setelah itu dia bisa keluar dari krisis itu. Melalui kengerian yang ditampilkan di wajah leluhur ketiga klan abadi yang ditinggalkan, Wang Lin tahu bahwa gulungan itu entah bagaimana terhubung dengan klan abadi yang ditinggalkan. Semakin dalam dia turun, semakin gelap jadinya, seolah-olah tidak ada orang di sini selama ratusan tahun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya energi yin yang kaya. Jika sebelumnya, Wang Lin akan merasakan ketidaknyamanan dari energi yin ini, dan saat dia turun, dia akhirnya tidak dapat bergerak maju karena energi yin. Namun, energi yin ini sungguh tidak berarti.
Dia bahkan tidak perlu mengaktifkan energi asalnya. Energi yin ini sepertinya memiliki kecerdasan dan tidak berani mendekatinya sama sekali. Saat dia turun, energi yin membentuk pusaran di depannya, seolah-olah itu membuka jalan baginya. Saat dia bergerak, Wang Lin merenung. Klan abadi yang tertinggal dan klan abadi terpilih jelas merupakan orang yang sama. Dia semakin yakin sekarang setelah melihat respon Yun Kezi terhadap anak laki-laki berkepala besar itu. Klan ini tidak takut dengan energi spiritual celestial dari batu giok celestial, namun begitu energi asal celestial datang dari celestial, suatu kekuatan akan datang dari jiwa mereka untuk membuat mereka menyerah. Kunci dari semua ini adalah energi asal celestial. Memikirkan energi asal celestial, Wang Lin merasa pahit. Energi asal celestial yang dia miliki adalah hadiah dari King Sui dan tidak terbatas. Setiap kali dia menggunakan mantra surgawi, itu akan menghabiskan sebagian darinya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengisinya kembali, pada akhirnya akan habis. Mantra surgawi yang diberikan King Sui kepadanya, panggil hujan dan persenjataan ajaib, semuanya memiliki kebutuhan energi asal surgawi yang tinggi. Jika dia tidak punya cukup uang, dia bahkan tidak akan bisa mempelajarinya, apalagi menggunakannya. Ini juga mengapa King Sui ingin Wang Lin memasuki kolam surgawi dan mengapa dia memberi Wang Lin energi asal surgawi. Namun, terlalu banyak kerugian memasuki kolam surgawi, jadi Wang Lin tidak mau memilihnya. Meskipun dia memiliki energi asal celestial di tubuhnya, tidak banyak cara untuk mengisinya kembali. Bahkan jika dia menyerap energi spiritual surgawi dari batu giok surgawi, dia tetap tidak akan bisa menyerap energi asal surgawi di tubuhnya. Setelah mengambil anak laki-laki berkepala besar itu sebagai pelayannya, Wang Lin mencoba, tetapi tetap tidak berhasil. Karena tidak punya pilihan, Wang Lin hanya bisa menghemat penggunaan energi asal celestialnya. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di lapisan ke-11 untuk kedua kalinya. Lapisan ke-11 ini tidak besar. Ada banyak jurang di lantai dengan cairan merah mengalir melaluinya. Di mata Wang Lin, mereka membentuk simbol darah. Lapisan ke-11 kosong, hanya suara cairan yang bergerak. Yun Kezi perlahan berkata, ini salah satu tanda leluhur klan abadi yang terbengkalai. Tempat ini memiliki total 19 lapisan. Selain nenek moyang paling awal, keturunannya hanya bisa mencapai lapisan ke-16. Tidak ada yang bisa memasuki 3 lapisan terakhir. Wang Lin mengangguk, lalu akal ilahi menyebar dan menemukan pintu masuk ke lapisan ke-12. Dalam sekejap, dia menuju pintu masuk itu. Lapisan ke-12, lapisan ke-13, lapisan ke-14, lapisan ke-15, lapisan ke-16. Dengan kultivasi Wang Lin, dia tidak menghadapi hambatan dan langsung sampai di lapisan ke-16. Ada juga tato berwarna merah darah di lantai lapisan 16, tapi jauh lebih rumit. Melihatnya saja sudah membuat orang bingung. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat ke-13 peti mati yang ditempatkan di sini. Masing-masing memiliki tato yang berkedip di atasnya. Ada genangan air hitam di tengahnya. Itu mengeluarkan gelombang energi yin yang memenuhi lapisan itu. Cairan merah keluar dari tato dan mengalir ke kolam, membentuk siklus. Yang aneh adalah cairan berwarna merah tersebut menjadi hitam begitu masuk ke dalam kolam, namun begitu cairan hitam tersebut keluar dari kolam, berubah menjadi merah kembali. Tempat ini agak menarik. Wang Lin pindah ke sebelah genangan air dan dengan hati-hati melihatnya. Yun Kezi merenung sejenak dan kemudian berkata, hanya leluhur yang telah mencapai tahap 12 daun yang bisa masuk saat itu. Semua peti mati ini seharusnya adalah nenek moyang klan abadiku yang terbengkalai. Rumor mengatakan bahwa lapisan ke-18 adalah asal mula klan abadiku yang terbengkalai. Sedangkan untuk lantai 19, dikabarkan menampung sisa jiwa leluhur pertama klan abadi tertinggal saya. Rekan kultivator Wang, jika Anda dapat menembus lapisan ke-18, silakan lihat masa lalu kami dan izinkan saya memahami asal-usul leluhur saya. Dia memandang Wang Lin. Anak kecil dari masa lalu telah menghilang dan digantikan dengan seorang kultivator kuat yang dapat dengan mudah mengguncang planet Suzaku dengan hentakan kakinya. Selama beberapa hari terakhir ini, dia bertanya-tanya apakah kultivator kuat ini ada jika dia tidak membantu Wang Lin mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin memandang Yun Kezi dan mengangguk. Dia berhutang pada Yun Kezi meskipun dia mengetahui bahwa Yun Kezi punya motif lain. Energi yin yang keluar dari air hitam sangat kuat, dan ada segel di atasnya. Dari pandangan Wang Lin, bahkan seseorang di puncak tahap korporeal yang tidak dapat membuka segel ini. Selain itu, ada persyaratan garis keturunan tertentu pada segel tersebut.
Jika seseorang tidak memiliki garis keturunan Forsaken Immortal, akan lebih sulit lagi untuk masuk. Pantas saja tidak ada yang bisa masuk ke lapisan ke-17. Segel kuat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuka oleh seorang kultivator biasa. Wang Lin merenung sambil menatap kolam hitam. Dia tentu saja punya alasan sendiri untuk datang ke sini. Alasannya adalah jimat kuning yang diambil anggota keluarga Yao saat melawan Wang Lin. Ada kekuatan yang sangat aneh di dalam jimat itu yang sepenuhnya menyegel kekuatan di dalam tubuhnya. Bahkan saat ini, Wang Lin ingat dengan jelas apa yang terjadi. Dia masih memiliki satu jimat lagi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tenang berkata, "Kepala besar, gunakan semua kekuatanmu dan tunjukkan mantra surgawi terkuatmu di kolam." Bocah berkepala besar itu tidak membuang waktu. Energi asal celestial di tubuhnya mulai bergerak. Badai energi asal surgawi meletus dari tubuhnya dan menciptakan tekanan yang sangat besar. Yun Kezi adalah orang pertama yang tidak tahan. Dia tanpa sadar mundur dan wajahnya menjadi pucat. Seolah-olah ada kekuatan yang datang dari jiwanya yang memaksanya untuk menyerah. Jika dia tidak menyerah, dia akan terkoyak. Di bawah kekuatan ini, Yun Kezi meraung. Pembuluh darah di wajahnya muncul dan dia berjuang mati-matian. Untungnya, anak laki-laki berkepala besar itu tidak mengincar Yun Kezi, jadi ini membuatnya kesulitan. Saat energi asal surgawi anak laki-laki berkepala besar itu berputar, dia menunjuk ke kepalanya. Kepalanya segera tumbuh 2 kali lebih besar dan urat-urat merahnya terbang keluar, menciptakan dampak yang sangat besar pada genangan air. Ada ledakan yang menghancurkan surga saat riak muncul di dalam kolam dan mulai berputar perlahan. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan jelas melihat bahwa segel di genangan air menunjukkan tanda-tanda pecah karena serangan anak laki-laki berkepala besar itu. Namun tanda-tandanya tidak terlihat jelas. Saat mereka akan menghilang, kedua jari Wang Lin membentuk pedang. Kemudian guntur memenuhi matanya dan guntur dari surga tampak berkumpul dengan gila-gilaan ke arah jarinya. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke genangan air. Hal ini menyebabkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jari Wang Lin, dan mereka terbang seperti naga menuju genangan air. Terjadi ledakan keras dan retakan besar muncul di lantai lapisan ke-16. Energi yin dalam jumlah besar keluar dari celah tersebut dan gelombang besar terjadi di genangan air. Kolam itu melayang ke udara dan berubah menjadi tato hitam di dalam guntur yang bergerak. Tato ini terlalu rumit, dan sangat padat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas seperti apa bentuknya. Namun, Wang Lin tidak peduli seperti apa bentuknya. Dia tidak menginginkan persetujuan segel itu, dia ingin membukanya dengan paksa. Episode 905 Hukuman Surgawi. Suara letupan datang dari tato itu saat guntur bergerak mengelilinginya. Setiap kali 2 sambaran petir bertabrakan, tato itu akan bergetar. Saat bergetar, ia mulai pecah dan lapisan segelnya runtuh. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan pasangan Wither Dao tiba-tiba muncul. Setelah tulang binatang itu keluar, ada kilatan cahaya dan aura jahat memenuhi area tersebut. Tato yang runtuh itu tiba-tiba bergetar ketika cahaya abu-abu muncul dan mulai berubah menjadi batu. Pada saat ini, Tasan melangkah keluar dan melayangkan pukulan. Ledakan keras bergema di lapisan ke-16 dan kemudian tato itu runtuh. Saat guntur bergerak, terdengar serangkaian suara letupan saat tato itu berubah menjadi titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Saat menghilang, susunan transfer muncul di kolam. Arai transfer memancarkan cahaya yang aneh. Ada seorang pria yang mirip Huang Long di sebuah sekte di planet Suzaku. Dia sedang berbicara dengan beberapa kultivator tingkat rendah dengan senyuman di wajahnya ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Ini juga merupakan saat jalan menuju lapisan ke-17 dibuka. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan berpikir, lupakan saja, tidak ada yang tidak bisa dia lihat di lapisan ke-17. Kultivasi si kecil itu telah mencapai titik di mana dia bisa mengetahui rahasia tertentu. Namun, lapisan ke-17 adalah batasnya. Dia tidak akan bisa memasuki lapisan ke-18. Di lapisan ke-16 makam abadi, Tasan melangkah ke dalam susunan transfer dan menghilang. Wang Lin menunggu sebentar untuk memastikan tidak ada bahaya sebelum melangkah masuk juga. Bocah berkepala besar, Lei Ji, dan Yun Kezi dengan cepat memasuki barisan transfer juga. Lapisan ke-17 dari Forsaken Graveyard benar-benar gelap tanpa cahaya dan dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Pada saat ini, cahaya formasi transfer tiba-tiba muncul di tengah. Dengan bantuan cahaya ini, lingkungan sekitar menjadi terlihat.
Ini adalah area selebar ribuan kaki dengan rantai tergantung di mana-mana. Ada mayat-mayat yang tergantung di rantai, dan apa yang rantai itu keluarkan adalah energi spiritual surgawi. Mayat-mayat ini semuanya adalah makhluk surgawi. Namun energi spiritual surgawi ini tidak memiliki vitalitas dan dipenuhi dengan kematian, seolah-olah mayat-mayat ini telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, cahaya dari formasi menghilang dan beberapa orang muncul. Tasan adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Setelah dia masuk, matanya bersinar dan dia melihat sekeliling. Bahkan dengan ketidakpeduliannya, pupil matanya mengecil saat dia melihat sekeliling. Tempat ini benar-benar gelap, tapi tidak bisa menghalangi indera keilahian. Ketika Wang Lin muncul, dia menyebarkan akal ilahi dan ekspresinya menjadi suram. Bukan hanya dia, tapi wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat setelah melihat semuanya. Dia telah memasuki kolam surgawi dan kehilangan wilayah kekuasaannya untuk benar-benar menjadi seorang surgawi. Jadi keterkejutan yang dia dapatkan saat melihat lapisan ke-17 jauh melebihi apa yang dirasakan orang lain. Yang lebih membuatnya ngeri adalah asal-usul surgawinya yang kuat bergetar seolah-olah ada kekuatan aneh yang menekannya. Di bawah tekanan ini, anak laki-laki berkepala besar itu sepertinya bisa mendengar tangisan sedih. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar saat dia batuk seteguk darah. Untungnya, Wang Lin memperhatikan apa yang terjadi pada anak laki-laki berkepala besar itu dan meletakkan tangan kanannya di punggung anak laki-laki berkepala besar itu. Wang Lin menyuntikkan sejumlah besar energi asal, yang membuat bocah berkepala besar itu menjadi sadar. Dia memandang sekeliling dengan rasa kagum yang mendalam. Yun Kezi benar-benar berbeda dari anak laki-laki berkepala besar. Dia jelas merasakan aura leluhurnya di sini. Tato di tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya. Dengan cepat menyusut dan mulai menurun. Tato di tubuhnya bergerak seperti air mengalir. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan tato itu dan berkumpul menuju dada Yun Kezi. Yang mengejutkan Yun Kezi adalah rasa hormat aslinya terhadap anak laki-laki berkepala besar itu kini telah berubah. Seolah-olah ada kekuatan yang menekan rasa hormat itu. Wang Lin juga terpengaruh. Setelah masuk, Wang Lin segera menyadari bahwa energi asal celestial yang diberikan kepadanya oleh King Sui telah ditekan. Seolah-olah ia telah terendam air dan mulai bergerak lebih lambat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan gelap. Namun, bagi Wang Lin dan teman-temannya, mereka dapat melihat semuanya dengan jelas. Lapisan ke-17 ini tidak terlalu besar, dan ada banyak rantai yang tergantung di sekeliling dinding, mengunci mayat di tempatnya. Mayat-mayat ini semuanya seperti mumi, dan panggul mereka tertusuk rantai. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rantai yang menembus tulang belikat mereka. Mayat-mayat ini penuh sesak. Setidaknya ada 100. Ada bekas cambuk di semua mayat ini. Tampaknya mereka semua telah mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan sebelum mereka meninggal secara mengenaskan. Ada tato yang muncul di tubuh mereka. Setiap kali tato itu muncul, energi spiritual surgawi yang keluar dari tubuh mereka akan menjadi lebih kuat. Adapun mengapa energi spiritual surgawi bocor dari tubuh mereka, itu karena jiwa asal mereka disegel di dalam tubuh mereka oleh mantra yang kuat. Tubuh mereka telah mati, sehingga aura kematian yang tak ada habisnya mengikis jiwa asal mereka. Namun, jiwa asal mereka tetap mempertahankan kesadarannya tetapi tidak dapat meninggalkan tubuh. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tubuh mereka mengering dan membiarkan aura kematian menyerang mereka sampai mereka musnah. Penyiksaan semacam ini melepaskan kebencian yang kuat terhadap makhluk surgawi. Kebencian ini mutlak dan sangat mengejutkan Wang Lin. Ini. Yun Kezi menatap dengan tercengang pada segala sesuatu di hadapannya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ini adalah benda langit. Ketika mereka masih hidup, tingkat kultivasi mereka sedikit lebih tinggi dari saya. Anak laki-laki berkepala besar itu merasa paling terhubung dengan tempat ini, dan entah kenapa dia merasa terganggu di sini. Tepat pada saat ini, terdengar suara rantai bertabrakan. Salah satu mumi mulai bergerak dan sebuah tato muncul. Tato itu menembus mumi dan menyatu dengannya. Pada saat ini, mumi itu tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada cahaya di matanya dan rongga matanya berlubang. Namun, kebencian dan niat membunuh yang tak terbayangkan meledak dari mata itu. Surgawi. Mati. Raungan bergema dan rantai di mayat itu tiba-tiba berubah menjadi transparan. Hampir dalam sekejap, itu menghilang. Tanpa rantai, mumi itu langsung bergegas keluar. Energi spiritual celestial yang aneh membentuk badai saat menyerang anak laki-laki berkepala besar itu.
Wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan tatapan ganas saat tangannya membentuk segel dan energi asal celestialnya diaktifkan. Dia akan menggunakan mantra surgawi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Saat energi asal surgawi anak laki-laki berkepala besar itu diaktifkan, energi itu mulai menyebar dan menghilang. Tingkat disipasinya jauh lebih cepat dari apa yang diharapkan oleh bocah berkepala besar itu. Bahkan sebelum dia menggunakan mantra celestialnya, sejumlah besar energi asal celestialnya menghilang. Hal ini membuatnya hampir kehilangan inderanya. Melihat mumi itu mendekat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia maju selangkah. Jarinya menekan kekosongan dan energi asal di tubuhnya melonjak. Terdengar ledakan dan mumi itu terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Tasan menyerang seperti kilat dan tangan kanannya membentuk yang pertama. Sebuah tato muncul di tinjunya, dan ketika mumi melihat tato itu, ia langsung menjadi hormat dan mundur seolah tidak berani bertukar pukulan dengan Tasan. Yun Kezi menatap pemandangan di depannya. Saat ini, seolah-olah ada petir yang menyambarnya. Dia mengingat rumor dari masa lalu. Ini adalah ruang penyiksaan klan abadiku yang terbengkalai. Rumor mengatakan bahwa ketika leluhur klan abadi tertinggal tertua datang ke planet Suzaku, dia membuka lapisan di luar dua lapisan terakhir dan menamakannya ruang penyiksaan. Jika orang-orang yang bukan dari klan abadi-abadiku masuk, mereka akan segera dibunuh. Saya tidak menyangka ini menjadi nyata. Saat suara Yun Kezi bergema, rantai itu mulai bergema sekali lagi. Pada saat ini, semua mayat yang diikat dengan rantai tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan iblis datang dari wajah mereka, dan saat mereka mengaum, rantai yang menahan mereka menghilang, memberi mereka kebebasan. Masing-masing dari mereka seperti binatang buas, dan mereka langsung menyerang Wang Lin, anak laki-laki berkepala besar, dan Lei Ji. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia mendengus dingin, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin." Setelah dia berbicara, angin hitam muncul di sekitar tangan kanannya dan tiba-tiba memenuhi lapisan ke-17. Hembusan angin hitam yang dahsyat menyapu ke depan seperti orang gila. Saat angin hitam menderu, dua naga hitam terbentuk dan meraung. Mereka mengeluarkan angin dingin tak berujung yang menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Mayat-mayat itu segera berhenti dan mundur. Meskipun mereka kuat sebelum kematian, mereka dikendalikan oleh kekuatan misterius setelah kematian dan karenanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, mayatnya banyak sekali, jadi tidak bisa dianggap remeh. Saat angin hitam menderu, tato mulai terlihat di mayat. Sebuah segel tiba-tiba terbentuk, dan meskipun segel itu tidak terlihat, segel itu segera ditekan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat segel semacam ini. Hal itu memberinya banyak masalah selama perangnya dengan keluarga Yao. Dia segera menyadari hal ini, dan ekspresinya berubah. Wang Lin dengan cepat mengambil langkah ke depan saat riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang tanpa jejak. Angin hitam menderu saat kedua naga hitam itu menyapu dari kedua sisi dan menangkap mayat yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mayat-mayat ini sedang diikat. Ada beberapa mayat yang langsung roboh. Sosok Wang Lin muncul di samping salah satu mayat. Matanya kejam saat jarinya yang dipenuhi dengan niat guntur ditekan. Saat jarinya menunjuk ke bawah, petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan berkumpul di jarinya. Jari Wang Lin mendarat di tengkorak mayat itu. Tubuh mayat itu bergetar hebat dan matanya yang kosong menunjukkan kejernihan sesaat. Ada sedikit kelegaan saat tubuhnya roboh dan menghilang. Dan begitu dia menghilang, energi asal surgawi meninggalkan tubuhnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah mengamati, dia menemukan bahwa itu tidak membahayakan dirinya. Sebaliknya, energi itu menyatu dengan energi asal surgawi yang diberikan oleh Dewa Langit King Sui kepadanya. Penemuan ini membuat Wang Lin gembira. Episode 906 Huang Long tiba. Wang Lin tidak dapat menemukan metode untuk meningkatkan energi asal celestial di tubuhnya. Setiap kali dia menggunakan energi asal celestial, energi itu akan dikonsumsi. Setelah cukup waktu berlalu, semuanya akan habis dan inti langit akan runtuh. Selain itu, kegunaan terpentingnya adalah mempelajari Summon the Rain dan gudang ajaib. Memanggil hujan tidak seburuk itu, tapi persenjataan ajaib tidak mungkin digunakan atau dipelajari tanpa energi asal surgawi. Inilah sebabnya Wang Lin tidak mempelajari dua mantra surgawi ini. Saat ini, matanya bersinar dan tubuhnya berkedip. Angin hitam mengelilingi area itu dan dia berteriak, "Tasan, Senior Yun Kezi, jaga bagian tengahnya."
Aku akan menangani ini di sini. Wang Lin mengambil satu langkah dan bergabung ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul, dia berada di samping mumi lain. Jari-jarinya di tangan kanannya membentuk pedang dan matanya menunjukkan niat petir. Mumi itu berbalik dan memuntahkan aura kematian, dan ada tato terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit saat dia mundur dan bergabung dengan dunia untuk menghindari serangan itu. Dia muncul di samping mumi lain dan jari-jarinya turun. Saat mumi itu berbalik, serangan Wang Lin mendarat di atasnya. Mumi itu meledak dan sejumlah besar energi asal surgawi muncul dan memasuki tubuh Wang Lin. Setelah dia membunuh salah satu dari mereka, sejumlah besar mumi menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia menatap mumi. Dia bisa merasakan energi asal-usul surgawi yang kuat dari mereka. Meskipun orang-orang ini kuat ketika mereka masih hidup, tindakan mereka lamban setelah kematian. Hasilnya, tidak sulit bagi Wang Lin untuk membunuh mereka dengan kultivasi Nirvana Skrier tahap awal. Namun, saat ini, Wang Lin sedang mempertimbangkan cara mendapatkan manfaat maksimal. Membunuh mereka demi energi asal celestial hanyalah salah satu tujuannya. Dia punya ide yang lebih berani dalam pikirannya. Jantungnya berdegup kencang saat dia mundur untuk menghindari serangan mumi, dan dia dengan cepat memikirkan ide hampir gila yang dia miliki. Sesaat kemudian, Wang Lin menunjukkan ekspresi tegas dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia telah mendapatkan warisan Summon the Rain dan gudang ajaib dari King Sui. Jauh di lubuk hatinya, dia lebih memilih gudang ajaib daripada Summon the Rain. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang persenjataan ajaib dari proses pewarisan, dia mendapatkan beberapa pencerahan. Tujuan gudang ajaib adalah untuk memenjarakan pecahan jiwa semua orang yang Anda bunuh untuk mencegah mereka memasuki siklus reinkarnasi dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Itulah inti dari gudang ajaib. Namun, mantra semacam ini jelas tidak sesederhana saat mempelajarinya. Anda harus bisa mengekstrak jiwa orang yang Anda bunuh dan menyimpannya dalam siklus reinkarnasi palsu yang dibentuk oleh asal-usul surgawi Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat memenjarakan mereka. Lebih penting lagi, Anda harus memiliki ruang misterius Anda sendiri yang diciptakan oleh mantra surgawi. Ruang misterius ini adalah mantra yang diciptakan oleh Kaisar Langit Baifan. Ketika Kaisar Langit Baifan menggunakannya, itu akan menjadi sebuah dunia nyata. Dia menyebutnya dunia prajurit misterius. Alam ini akan menyimpan pecahan jiwa itu dan memurnikannya seperti tungku. Ini menjadi dasar kekuatan gudang ajaib. Namun, ranah ini dibuat untuk Baifan, jadi berbeda bagi orang lain untuk mempelajarinya. Meskipun tidak sulit bagi King Sui untuk mempelajarinya dengan bakatnya, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia membuka jalan lain dan menciptakan dunia pembantaiannya. Dia tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan jiwa-jiwa, dia hanya menggunakan niat membunuh yang mengerikan untuk membatasi mereka, menciptakan dunia pembantaian. Tak satu pun dari orang yang dia bunuh bisa lepas dari kendalinya. Kesombongan King Sui membuatnya menyebut ini ciptaannya sendiri, mantra surgawi kurungan. Setelah gudang ajaib diserahkan kepada Wang Lin, dia tidak mempertimbangkan untuk menggunakan alam misterius atau kurungan. Wang Lin berpikir bahwa mantra surgawi versinya sendiri harus menggunakan dao hidup dan mati miliknya sendiri untuk membentuk siklus reinkarnasinya sendiri. Saat ini, mumi-mumi ini memindahkan Wang Lin. Mumi-mumi ini bukannya tanpa jiwa, jiwa mereka terperangkap di dalam jiwa asal mereka, yang telah menyatu dengan tubuh mereka setelah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bisa memasukkan semuanya ke dalam siklus reinkarnasinya sendiri, maka dia akan memiliki banyak fragmen jiwa untuk digunakan saat dia menggunakan gudang ajaib. Mata Wang Lin berbinar. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke atas dan berteriak, "Sungai dunia bawah reinkarnasi." Dalam sekejap, seolah-olah kekuatan misterius telah muncul di dunia dan menyerbu masuk. Sungai dunia bawah muncul di atas Wang Lin, dan kebencian di dalamnya sangat mengerikan. Sungai dunia bawah ini melingkari Wang Lin dan bergerak bersamanya. Dia mengambil satu langkah dan lengannya terentang. Matanya dipenuhi dengan niat guntur saat pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa asal naga guntur kuno miliknya terbang keluar dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Dia sedang menjalankan kendalinya atas guntur. Raungan ini menggemparkan dunia. Meskipun dia berada di lapisan ke-17 makam abadi, suara gemuruh ini menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan di planet Suzaku. Awan petir dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di langit. Mereka dipenuhi dengan kilat, dan semuanya tiba-tiba turun, langsung menuju makam abadi. Terlalu banyak guntur.
Saat berkumpul, lubang dalam di klan abadi yang terbengkalai dipenuhi dengan guntur yang tak terbatas. Lubang itu seperti corong, dan semua guntur masuk ke dalamnya. Tak hanya di planet Suzaku, perubahan besar bahkan terjadi di ruang sekitar planet Suzaku. Banyak naga petir terbentuk di kehampaan dan menyerang planet Suzaku. Sambaran guntur yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitar planet Suzaku menyerbu ke arah planet Suzaku. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan mengira bahwa area dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitar planet Suzaku telah menjadi neraka yang menggelegar. Guntur yang tak berujung menciptakan gemuruh tak berujung yang bergema di seluruh bintang. Guntur mengembun dan mengalir ke lubang yang dalam di klan abadi yang terbengkalai.